Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari terakhir di minggu ini. Ini anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari sebelum kita memasuki minggu yang baru, hari esok, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di Sabtu pagi ini. Dengan percaya lewat firman di pagi ini, kita semakin disemangati untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dari waktu ke waktu Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk dapat menikmati kehidupan dan memperjuangkannya menjadi seperti yang Engkau inginkan. Berkati kami terus Tuhan, agar kami tidak pernah berhenti untuk menyatakan kesetiaan kami dalam pengabdian diri kami, untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan yang kami lakoni, baik secara sendiri atau bersama dengan orang lain, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami setia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini tertulis demikian dalam Sabda Bina Umat, pelayanan yang memberkati. Pelayanan yang memberkati. Saudaraku, saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara, dan juga ini berlaku untuk saya, untuk menciptakan pelayanan yang membawa berkat. Saya harus katakan ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Karena ketika kita berbicara berkat, itu berhubungan dengan Allah atau sesuatu yang datang dari Allah. Ya. Saya pikir ini baik saudaraku. Sebelum jauh kita masuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini, bahwa berkat itu selalu berhubungan dengan Allah atau berkat itu datang dari Allah. Ya. Nah, untuk memperoleh berkat tentunya saudaraku, seperti yang dikatakan di awal khotbah tadi, ini bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan sesuatu yang mudah, sekedar kita engkau diberkati, atau kita berucap kami diberkati. Ya. Tidak semudah itu saudaraku. Kenapa demikian? Ya. Karena berbicara berkat yang datang dari Allah, pertama-tama kita harus tahu bagaimana supaya berkat itu datang pada kita atau datang pada orang lain. Tentu jawabannya tidak lain dan tidak bukan, kita senangkan hati Tuhan. Artinya saudaraku, untuk menyenangkan hati Tuhan, maka mari kita sadari, itu hanya bisa terjadi kalau di totalitas hidup kita, betul-betul di seluruh kehidupan kita. Artinya tidak ada ruang yang kosong. Semuanya penuh, total. Hanya untuk Allah. Kenapa saudaraku? Karena Allah tidak mau dikotak-kotakkan dalam hidup kita. Allah tidak mau perhatian kita dibagi kepada yang lain. Allah hanya mau Dia yang disembah, Dia yang diprioritaskan, Dia yang diagungkan, Dia yang diandalkan, Dia yang dibanggakan, Dia yang disembah.
Itu kemudian yang dipakai oleh Musa pada waktu dia menerima 10 hukum Allah yang disampaikan kepada Israel. Dikatakan di sana Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Nah, inilah saudaraku yang menjadi alasan saya katakan di awal tadi, tidak mudah untuk kita menyatakan berkat daripada Allah. Entah berkat itu kepada kita, untuk kita, atau berkat itu untuk orang lain. Karena betul-betul untuk memperoleh itu saudaraku, kita harus berkiblat hanya kepada Allah saja, menyembah kepada Allah saja. Ini wajib untuk kita ketahui, supaya kita mulai belajar betul-betul, tidak lagi memikirkan hal yang lain di dalam menjalani hidup ini, tetapi hanya berkiblat kepada Allah, kepada kepentingan Allah. Nah, yang saya mau katakan di sini saudaraku begini. Kalau kita di totalitas hidup kita betul-betul menyembah Allah, maka hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab kita, kita akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam pengertian, apapun yang kita lakukan, motivasinya bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk mendapatkan berkat. Sehingga kita tidak lagi berupaya merancangkan hal-hal yang jahat, mensiasati sesuatu hal untuk keuntungan kedagingan, tapi yang kita leburkan leburkan diri kita dalam pekerjaan itu adalah melakukan pelayanan untuk Tuhan. Kita memberdayakan diri kita lewat kekayaan potensi yang ada pada kita semaksimal yang Tuhan inginkan. Jadi targetnya adalah untuk mendapat berkat, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Menjadi kaya raya, menjadi terkenal, itu mengikuti. Kalau Tuhan mengizinkan, oleh karena dedikasi dan loyalitas kita yang kita karyakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, lalu Tuhan berikan harta yang banyak dan menjadi terkenal, kenapa tidak? Tapi motivasi awalnya bukan untuk itu, tapi untuk mempermuliakan nama Allah. Maka kemudian Allah tahu apa yang harus Dia berikan kepada kita sebagai berkat yang datang dari Dia. Saya pikir ini baik saudara. Karena tidak sedikit orang ya, selalu ingin melepaskan diri dari Allah. Karena dia berpikir kalau dia mengikuti jalan Tuhan, dia kehilangan kesempatan untuk dipuji. Dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih. Karena dia tidak bisa berlaku curang, karena Allah larang. Padahal yang dia tidak tahu saudara, kalau betul-betul dengan tulus dia ikut jalan Tuhan, dia tidak hanya mendapatkan pujian dari sesama, dia tidak hanya mendapatkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, tapi dia juga mendapatkan sorga. Bukankah sorga lebih penting dari semuanya saudara? Jadi ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau memaknai apa yang tertulis di tema kita, pelayanan yang memberkati. Pelayanan yang memberkati tidak lain tidak bukan kalau kita mengatasnamakan Tuhan Yesus. Bukan mengatasnamakan hasrat kita, keinginan kita, ambisi kita, bukan. Tapi atas nama Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan ya, oleh Petrus dalam bacaan kita di dalam pelayanannya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Petrus kepada seseorang yang lumpuh sekian waktu, 8 tahun dikatakan demikian di kota Lida ini. Ya, kita lihat ayat yang ke-33. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaru di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Dia tidak katakan, Eneas,
Saya datang dengan kelebihanku. Saya datang dengan kemampuanku. Saya datang dengan kepintaranku untuk bisa menyembuhkan engkau. Tidak, tapi yang Petrus katakan di sini, dalam nama Kristus Yesus engkau akan disembuhkan. Artinya apa? Petrus mengedepankan Kristus dalam pelayanannya. Bukan dirinya, bukan namanya, bukan kehebatannya, bukan kepintarannya, bukan kehebatannya. Ini pelayanan yang memberkati saudara. Terlalu sering ya kita merampas hak Tuhan dalam hidup ini. Jangan saudaraku. Tuhan sudah ajarkan kepada kita bahwa kita harus merendah di hadapannya. Kita harus menyembah Dia. Kalaupun, sekali lagi, kalaupun kita tidak dapatkan pujian dari sesama, hanya karena kita mengatasnamakan Tuhan Yesus dalam pelayanan kita. Ya. Tapi yang pasti, kita akan mendapatkan pujian dari Allah. Mari kita jawab pertanyaan ini. Mana yang lebih penting? Dipuji manusia atau dipuji oleh Allah? Kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu, yang kita butuhkan dipuji oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah yang memuji kita saudaraku, itu sorga untuk kita. Layani Tuhan. Baktikan diri kita kepada Tuhan. Agungkan nama Tuhan di pelayanan kita. Maka Tuhan tahu apa yang akan Dia berikan kepada kita. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan spiritual, Tuhan akan lengkapi. Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan apa kehendak Allah dalam hidup kita, tidak ada yang salah saudara. Khotbah kita yang kemarin katakan, itulah berkat daripada Tuhan. Mari saudaraku kita semangat menjalani kehidupan kita dalam pelayanan di dunia ini. Entah itu di kantor, di rumah tangga, di dalam gereja, di tengah pertemanan dalam pergaulan di masyarakat, di dunia pendidikan secara akademik. Lakukan semua itu dalam pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkat Tuhan akan nyata untuk kita juga untuk sesama kita. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih. Kembali Engkau berikan pengertian kepada kami. Bahwa kami harus menjadi berkat untuk orang lain. Dan kami harus diberkati oleh karena kami melayani Engkau. Karena dengan berkat itu, kami yang terberkati akan terus mampu melewati hari kehidupan dengan tidak takut dan gentar. Karena berkat Allah selalu menjadi energi positif dan imani bagi kami. Untuk menempatkan Tuhan di totalitas hidup kami menjadi yang prioritas. Berkati kami dengan aktivitas hari ini Tuhan. Jaga kami semua dalam seluruh tanggung jawab yang kami emban hari ini. Dimanapun kami lakukan. Dan setiap kami yang hendak melakukan segala aktivitas perjalanan, Tuhan pun sertai semuanya. Sehingga dalam tuntunan penyertaan Tuhan, semua pekerjaan kami hari ini, semua aktivitas kami hari ini diberkati oleh-Mu. Dan kami memperoleh keselamatan di dalamnya. Terima kasih Allah di sorga. Pimpin hidup kami demi untuk kemuliaan nama-Mu, agar ketika kami memasuki minggu besok, kami ada dengan semangat iman yang tidak akan pernah mundur untuk melayani Engkau. Karena kami tahu Tuhan di pihak kami, maka tidak akan ada lawan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus,
sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.